yang nakal juga. Karena penjualannya jelek, terus dia memunculkan masalah untuk mengklaim kita. Itu banyak. Nah, kalau kita nggak paham trik-triknya kayak gitu ya hancur gitu. Yang dulu pernah enceng gondok itu karena penjualannya jelek, terus dia klaim saya, alasannya itu enceng gondok saya keluar jamurnya. Iya. Dan klaim buyer itu biasanya nilainya lebih besar daripada nilai PO-nya buyer. Karena nanti dimasukkan variabel-variabel, misalnya kalau dia sudah mengiklankan barang itu dimasukkan, terus untuk mengecek bahwa itu berjamur, labor cost-nya dimasukkan, akhirnya nilainya lebih besar. Kalau saya sederhana, bikin berita acaranya di video, identifikasi penguji alatnya apa, kita samakan di sini. Jadi jangan terus buru-buru. Ya enggak, saya itu bukan tipe orang yang gampang digertak begitu, enggak. Saya dikabari, barangmu yang simpen tanggal sekian keluar jamur, kita klaim, oke. Gentleman agreement, orang bisnis itu ada resikonya. Oke, silakan bikin berita acaranya dengan bukti foto dan video. Bikin perinciannya, dari total satu kontainer, item kode apa saja, berapa jumlahnya. Ya kan? Labor cost-mu berapa untuk bongkar itu. Jadi waktu saya dapat klaim itu saya sudah tahu, oh dari satu kontainer sekian yang rusak, cost-nya yang harus saya ganti sekian, itu sudah tahu semua, bukan hanya karena mereka minta segini, enggak, ada basisnya. Kenapa kok segini? Nah ini labor cost-nya untuk bongkar di Amerika misalnya, itu per hour itu mereka $15. Untuk menyelesaikan satu kontainer mereka butuh sekian jam. Gitu, maksudnya kita itu tetap harus rasional di dalam kondisi apapun. Dan biasanya kalau klaim yang di tempat saya, itu buyer menawarkan, gimana? Ini mau saya kirim kembali ke kamu atau dimusnahkan? Kalau dikirim kembali ke saya di Indonesia, saya harus menanggung biaya kapalnya kembali. Tambah nanti saya di bea cukai karena biaya impor, meskipun itu barang saya sendiri. Cost-nya kan tinggi. Terus saya nanya, opsi lainnya dimusnahkan di sini. Berapa biayanya? Nilai berkosnya sekian, material pemusnahannya sekian, fasilitasnya nyewa untuk pemusnahan sekian. Oh ternyata lebih murah, ya udah dieksekusi dimusnahkan dengan BAP, ada berita acaranya, ada videonya. Ya, bisnis itu begitu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar menerima ya udahlah gitu. Yang menarik lagi mengenai klaimnya itu bagaimana menyelesaikannya, kan begitu pertanyaannya. Banyak yang waduh klaim kiamat itu udah selesai lah, bisa enggak? Pada suatu ketika kalau Anda itu terpaksa harus berhadapan dengan klaim, saya berharap tidak. Tapi kalau harus berhadapan dengan klaim, yang awal harus Anda nyatakan adalah saya siap menanggung klaim. Itu adalah sebuah goodwill, menunjukkan ke buyer bahwa oh ini orang ini profesional. Mengenai nanti prosesnya harus dengan berita acara itu belakangan, tapi nyatakan Anda tidak lari dari tanggung jawab. Itu sangat penting dalam membangun reputasi Anda di hadapan buyer. Saya itu begitu belum tahu klaimnya berapa, saya langsung ngomong, oke lah, saya seorang bisnismen, saya siap dengan risiko klaimnya. Baru kita bicarakan teknisnya tadi. Setelah teknis dipenuhi, kan sekarang masalahnya nominalnya muncul nih, gimana caranya? Saya nego dengan buyer. Kalau saya bayar cash, nilai klaimmu, perusahaan saya tutup karena kapitalnya kecil. Saya tidak lari dari tanggung jawab, saya bayar klaimmu dengan cara angsur. Yang pertama, saya usulkan, biasanya nanti nego berapa kalinya itu loh. Saya pengennya setahun angsur, biasanya buyer nggak mau, ya itu bagian dari kemampuan bernegosiasi. Akhirnya biasanya sih buyer hanya 3 kali angsuran. Oke. Ketemu kan, kita bayar dengan cara angsur. Nah, apakah benar-benar saya punya uang? Enggak, dan saya nggak mengeluarkan uang. Cara bayarnya gimana? Oke, supaya bisa terbayar klaimnya, silahkan turunkan order baru ke saya. Nanti pembayarannya dipotong ke. Nah,
Jadi musibah klaim itu justru membuat buyer harus menurunkan order baru ke tempat saya. Kalau dia mau klaimnya selesai terbayar, ya dia harus menurunkan order baru. Saya nggak melarikan diri dari tanggung jawab bayar klaim kok, gitu loh. Pasti kan orang bisnis dengan niat baik pasti berpikir, wah kalau nggak turunin order dia nggak mampu bayar, ya udah kasih. Nah, buyer yang ngeklaim saya itu sampai hari ini masih kerja dengan saya. Karena apa? Kita itu pegang komitmen dalam bisnis, tidak tipu-tipu, tidak lari dari tanggung jawab. Dan secara tidak sadar, order yang diturunkan untuk nyicil klaim itu berlangsung terus sampai hari ini, klaimnya sudah selesai gitu. Jadi secara tidak sadar, buyer itu sudah saya paksa untuk tetap bekerja sama dengan saya terus. Ya. Kalau pikiran kalian membayar klaim dengan uang cash, selesai bisnis kalian. Klaim itu bukan nilai kecil. Saya yakin kok, psikologinya begitu. Oh, kamu kena klaim berapa sekian, tak bayar, selesai. Buyer udah nggak mau kerja dengan saya, karena menghindari risiko lebih lanjut. Tetapi dengan menetapkan kesepakatan bahwa dicicil 3 kali dengan cara turun order, itu juga untuk menunjukkan komitmen kita sebagai orang yang profesional. Ternyata dalam perjalanannya dia ngomong benar, master profesional, tanggung jawab. Itu justru menambah kredit poin terhadap buyer, gitu loh. Reputasi kita seperti itu. Makanya tadi saya bilang, buyer yang pernah ngasih order saya terus saya kolaps, dia tetap percaya karena saya menunjukkan bahwa saya layak dipercaya. Itu teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Ya, monggo silakan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Saya Angga. Produk yang saya ekspor produk kopi. Nah, kebetulan tadi Mas Dap menyinggung mengenai payment. Kebetulan saya dapat payment DP. Sisanya dibayarkan setelah muncul draft BL. Nah, pertanyaan saya, Mas Dak pernah tidak mendapatkan pengalaman buyer tidak membayarkan sisa pembayaran? Dan jika itu terjadi, langkah yang terbaik seperti apa? Oke, terima kasih ya. Anda bersyukur ya bisa dapat DP ya. Yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa begitu Anda melihat indikasi buyer itu tidak akan menyelesaikan tanggung jawabnya, Anda stop dulu semua. Stop dulu. Ibaratnya kalau kita bicara kegiatan perusahaan itu stop program. Stop, semua diidentifikasi. Ya. Itu kasusnya kejadiannya hampir sama dengan kalau tiba-tiba buyer membatalkan order. Saya langsung kontak supplier saya, stop, posisinya tetap berhenti di situ, kita identifikasi dulu. Pertama, apakah 30% itu sudah mengcover semua biaya yang muncul? Ya kan gitu tujuannya. Kalau DP itu, setahu saya ini rumus di ekspor ya. Kalau DP 30%, kalau dengan hitungan margin normal, itu sudah bisa menyelesaikan produksi barang 100%. Ini yang dari saya ya. Jadi maksudnya kalau saya terima seperti tadi saya bilang DP 40% itu saya produksi 100% udah aman. Tapi proses selanjutnya enggak, saya stop. Jadi kalau penghitungan margin yang tadi Anda lakukan hingga mendapatkan DP 30% itu bagaimana? Apakah cover itu? Cukup untuk itu? Kalau tidak, langsung di stop dulu, identifikasi, bikin segala macam. Nah, teman-teman harus tahu dalam transaksi perdagangan internasional itu perselisihan atau konflik seperti ini itu penyelesaiannya melalui pengadilan arbitrase internasional. Kita bicara litigasi ya, tindakan hukum. Tapi sebelumnya sebenarnya bisa. Nah, kita tidak usah terlalu a priori kenapa buyer kok tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Mungkin banyak hal. Cari tahu dulu apa penyebabnya.
Yang kedua, saran saya, kontak atas perdagangan kedutaan negara bayar, minta bantuan, pasti dibantu. Ya. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan teman saya yang dikeplang di bayar Spanyol itu, kedutaan helpful karena dia harus menjaga citra negaranya. Ya. Dari situ, jadi kita harus tahu, makanya tadi saya bilang, saya itu meskipun saya punya bayar, saya memantau loh bayar saya itu kondisinya bagaimana, terus kira-kira ada indikasi yang mengkhawatirkan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau Anda sudah terima DP, jangan terus merasa nyaman sekali terus nggak mau cari tahu, enggak, tetap cari tahu. Kalau risiko seperti itu biasanya ya itu, saya dari pengalaman teman saya itu kita minta di-assist sama kedutaan. Ya. Jadi kita akan bisa tahu kenapa gitu loh. Kalau dia misalnya secara bodoh ya, dia itu sudah DP nggak menyelesaikan pembayaran, saya masih punya solusi. Apa? Produknya dijual ke buyer lain. Ada menang dapat DP. Ya. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau kontainer sudah jalan? Kalau kontainer sudah jalan kan suratnya masih ada pegang. Ya, gini. Ya pasti, kalau itu pasti. Iya, kita bicaranya gini, risikonya terlalu besar kalau misalnya buyer sudah keluarkan DP, terus kontainer jalan dia tidak bisa tanggung jawab. Risikonya dia jauh lebih besar daripada Anda. Kenapa? Kontainer itu berjalan sampai tiba sesuai schedule di negara tujuan, dan buyer tidak mengeluarkan kontainer itu, dia akan kena demurrage charge, dihitung per hari. Ya. Karena basis Anda FOB, jadi bukan urusan Anda. Paham ya? Itulah kenapa saya selalu mengusulkan pakailah FOB. Kalau itu terjadi, anggap aja itu terjadi, barang sudah berangkat, dokumen jangan pernah Anda rilis, Anda pegang aja. Kontainer sampai di negara tujuan, kan sudah ada sailing schedule tuh, dia sampai di negara tujuan kapan. Ya. Kalau dia tidak segera bayarmu, tidak segera mengeluarkan kontainer itu, dia akan dikenai biaya demurrage charge. Itu artinya dia dianggap menyewa tempat di pelabuhan untuk naruh kontainer itu sampai kontainer itu dikeluarkan. Itu biayanya nggak sedikit. Ya. Yang kedua, bea cukai di negara sana akan mempertanyakan dokumennya mana tuh rilis. Ya. Kalau dia tidak dapat dokumen, tidak mengeluarkan kontainer itu, di dalam manifest pengiriman atas nama perusahaannya buyer akan mendapatkan masalah hukum di negaranya. Sekarang dibalik, dengan risiko semacam itu, mungkin nggak buyer mau bertarung? Itu nggak mungkin, bagi saya nggak mungkin. Kecuali memang buyernya bangkrut, lain cerita. Ya. Tapi kalau dengan sistem seperti itu dia menipu, nah, yang terjadi adalah sudah dikirim, terus buyer pura-pura ngundang Anda bawa dokumennya ke negara tujuan untuk sama-sama mengeluarkan kontainer, Anda dibiayai. Kita yakin ya. Itu ada, teman saya pernah kejadian. Ketipu nggak? Ketipu. Bener kan? Iya, di Eropa. Itu seperti itu modusnya. Makanya saya kepengennya itu kita itu cermat ya. Jadi nggak logis lah, praktek umum itu yang namanya pelunasan itu dilakukan begitu shipment berangkat, kita infokan nih dokumen dari ini, silakan paymentnya diselesaikan, setelah itu baru dokumen kita kirim. Metode lain nggak usah dipikirkan, jelas anaknya nanti itu penipuan. Percaya saya, saya udah membuktikan itu, banyak teman-teman saya yang kena. Ya. Dengan nanti apa akomodasi ditanggung oleh nggak seberapa dengan nilai kontainer yang mau dikeluarkan. Tiket pesawat berapa sih? Misalnya dapat promo, gitu kan. Hotel berapa sih? Gitu.